محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه والتابعين إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. Jamaah sekalian, kita masuk pada ayat yang kelima. Kita lihat dulu terjemahannya. Dan mereka berkata, itu hanya dongeng-dongeng orang-orang terdahulu yang diminta agar dituliskan, lalu dibacakanlah dongeng itu kepadanya setiap pagi dan petang. Baik, jamaah sekalian, sebelum kita masuk ke ayat yang kelima, kita coba kembali ke ayat 4 karena masih ada beberapa hal yang perlu ditambahkan. Jadi kemarin ayat keempat itu berbunyi wa qala alladziina kafaru, orang-orang kafir berkata, in hadza, Quran ini tidaklah illa ifkun, kecuali kedustaan, iftarahu, yang dikarang oleh Muhammad, wa a'anahu alai qaumun akharun, lalu di backup oleh orang lain. Faqad ja'u, sungguh mereka itu, yaitu orang-orang kafir, telah datang dengan membawa zulma wa zura, kezaliman dan kebohongan. Para jamaah sekalian, yang ingin kita tambahkan begini. Di dalam ayat ini ada beberapa kata yang perlu dipertegas kembali. Kalau kita membicarakan bahasa Arab, itu salah satu karakter bahasa Arab itu adalah kaya. Jadi bahasa Arab itu kaya. Yang membuat bahasa Arab itu semakin kaya adalah diantaranya ada satu objek tetapi namanya banyak. Bayangkan, objeknya satu tapi namanya banyak. Onta yang kecil punya nama sendiri. Onta betina punya nama sendiri. Onta jantan punya nama sendiri. Nanti onta remaja tua punya nama sendiri. Objeknya sama-sama onta, tapi namanya berbeda-beda. Itu satu objek punya banyak nama. Lalu dibalik, kalau tadi satu objek punya banyak nama, satu nama untuk banyak objek. Apa hubungannya dengan ayat ini? Di ayat ini ada satu kata yang perlu diungkap. Dusta. Yuk kita lihat. Di dalam ayat ini ada istilah ifkun.
Di awal surat An-Nur dulu kita berbicara tentang hadisul ifki, berita bohong. Ifkun itu dimaknai dusta atau bohong. Lalu ada istilah iftarahu. Iftira itu juga bohong. Oke. Di ujung ayat zur itu juga bohong. Kita punya ifkun, punya iftira, punya zur, 3. Semua maknanya bohong. Ditambah lagi kadzib, bohong. Makanya ada nabi palsu namanya Musailamah al-Kadzab. Kadzib itu bohong. Ditambah lagi buhtan, itu juga bohong. Baik, ringkasnya, untuk menyebut dusta atau menyebut bohong dikenal ada 5 istilah. Kita mulai pelan-pelan. 1 kadzib, 2 ifkun, 3 zur, 4 iftira, 5 buhtan. Semua memiliki satu makna yang sama, bohong atau dusta. Pertanyaan, apa perbedaannya? Ketika nanti kelima kata itu kita jelaskan perbedaannya, maka sebenarnya kita mengerti meskipun sama-sama bohong, cuman polanya yang berbeda. Ada kebohongan dengan pola seperti ini, ada kebohongan dengan pola seperti itu. Ada dusta dengan pola seperti ini, ada dusta dengan pola seperti itu. Lebih jelasnya, ayo kita bahas. 1. Kadzib itu maknanya bohong. Kadzib itu maknanya dusta. Tetapi arti secara letterleknya itu adalah al-ikhbaru bi khilafil waqi'. Kadzib itu adalah informasi yang tidak sama dengan fakta. Itu dusta. Kamu sudah makan, Nak? Sudah. Padahal sungguh dia itu belum makan. Itu disebut dusta. Tetapi polanya namanya kadzib. Ini kalau menurut para ulama disebut dosa biasa. Bukan dosa, dusta biasa. Monggo Bu, dimakan. Oh sudah tadi. Loh, padahal ya belum ngicipi. Sudah banyak. Loh, padahal belum. Saya ambilkan minum ya. Wah, saya enggak haus. Padahal dia haus. Kalau kita bertamu kan begitu. Saya ambilkan makan ya. Oh enggak, tadi sudah makan sebelum ke sini. Padahal ya gara-gara malu. Itu namanya juga bohong. Itu juga namanya dusta. Tapi polanya memberi informasi tidak sesuai dengan fakta. Lah terkadang maksudnya baik, terkadang saya bantu ya, enggak apa-apa, saya enggak apa-apa kok. Padahal yo sakit. Saya bantu ya, enggak, saya bisa kok, bisa sendiri. Padahal sebenarnya dia butuh bantuan. Tapi dia mengatakan apa itu? Dusta. Nah, itu namanya kadzib. Jadi menginformasikan sesuatu yang tidak sesuai dengan realita. Itu namanya kadzib. Itu pola yang pertama. Pola yang kedua ada namanya ifkun. Makanya dulu di awal surat An-Nur itu kita bertemu dengan kisahnya Aisyah. Hadisul ifki itu.
Ifkun itu juga berarti bohong. Ifkun itu juga berarti dusta. Tetapi polanya berbeda. Karena ifkun itu nanti kalau dalam bahasa Arab artinya taqlibul haqa'iq wa sarfuha an wajhihal haqiqi. Kalau diterjemahkan begini, ifkun itu adalah membolak-balikkan data, membolak-balikkan sesuatu sehingga berubah dari aslinya. Itu kalau bahasa kita sekarang kan membolak-balikkan fakta. Kata kuncinya bolak-balik itu ifkun. Yang benar bisa menjadi salah, yang salah bisa menjadi benar. Merubah kebenaran menjadi kesalahan, atau sebaliknya merubah kesalahan menjadi kebenaran, itu juga kategori bohong, tapi disebut ifkun. Polanya membolak-balikkan fakta. Kita sering kan menemukan seperti itu. Jadi ada fakta tetapi dibolak-balik. Yang benar dipenjara, yang salah tertawa. Itulah dunia. Siapa yang berkata itu? Ya itulah pokoknya. Itu. Jadi seperti itu. Yang jujur dihukum, divonis. Yang korupsi bebas, pelesiran kemana-mana. Itu berarti ifkun, membolak-balikkan fakta. Yang betul bisa menjadi salah, yang salah bisa menjadi betul. Itu ifkun. Tetapi sama, dusta, bohong. Sekarang zur. Di ayat ini ada azur. Zur itu artinya bohong. Zur itu artinya dusta. Tetapi kita lihat polanya seperti apa? Al-kadzibul ladzi tamma tazyinuhu. Kalau zur itu jelas dusta, tetapi dipoles, dihias supaya tampak betul. Berarti apa itu bahasa sederhananya? Memoles sesuatu yang salah supaya kelihatan betul. Itu zur. Penipuan. Apa namanya? Bahasanya apa sekarang? Ini penjahat. Ini penjahat. Tetapi bagaimana penjahat ini kemudian bisa diterima oleh publik sebagai tokoh, maka dipoles. Dia sudah haji. Alhamdulillah dia keturunan kiai. Dia itu dermawan. Dia pendidikannya tinggi, dipoles. Dia penjahat. Tapi dipoles, dibedai, di macam ragamnya, sehingga tampaklah bukan seperti penjahat. Itu kan dusta juga, tetapi disebut zur. Karena zur itu mengandung makna inti menghias. Ini mau mencari pegawai. Dia betul-betul tidak punya kompetensi. Tetapi karena ingin dia itu dapat kerjaan, dia cakep, pinter dia. Dia tuh jujur. Ini loh ijazahnya. Nah, ditunjukkan semua. Dipoles. Nah, kamu nanti pakai itu ya, pakai songkok ya. Supaya kelihatan santri. Lalu pakai sorban ya, pakai baju putih ya. Dah. Nanti bicaranya pelan-pelan begini-begini. Memoles kebohongan agar diterima masyarakat sebagai sebuah kebenaran, itu namanya zur.
tetap dusta, tetap bohong, tetapi polanya berbeda. Bisa diterima? Jadi ada kadzib, ada ifkun, ada zur. Di ayat ini mengenalkan istilah iftara. Iftara nanti menghasilkan kata iftira. Iftira itu juga artinya dusta. Iftira itu. Tetapi kalau iftira itu lebih maknanya merekayasa. Sama sekali nggak ada, tetapi direkayasa, gitu loh. Saya itu bestinya dia, saya sering ketemu sama dia, ngopi bersama, padahal nggak pernah, kenal aja enggak, ketemu juga enggak, tapi bilang dia tuh besti sama saya. Loh, kita sering telepon-teleponan tuh, kalau ngopi itu bersama di sana, padahal nggak pernah. Itu namanya merekayasa, murni rekayasa. Tetapi namanya iftira. Ya ini dipikir ya dipikir, nggak dipikir ya nggak dipikir. Ini kan cuma pengembangan saja. Inilah namanya tafsir. Jadi kita kembangkan supaya tidak statis. Kemudian yang terakhir buhtan. Buhtan itu juga artinya bohong. Tetapi kalau buhtan itu lebih bersifat tuduhan tanpa bukti yang mengagetkan. Jadi ada unsur, ada pola mengagetkan. Ini ada orang jujur, betul-betul jujur. Orang semuanya tahu kalau dia jujur. Tiba-tiba dituduh mencuri. Sampai semua kaget, dia kaget, keluarga kaget, teman-temannya kaget, lingkungan kaget, tidak menyana. Kok tidak menyana? Tidak menyana, bahasa Indonesianya apa? Oh, tidak mengira. Tidak pernah mengira, tidak pernah terbersit kalau ini adalah pencuri. Padahal terkenal jujur. Tetapi karena sistem yang bobrok, lalu dituduh sebagai pencuri. Jamaah sekalian, inilah dusta. Kesimpulannya, bahasa Arab itu kaya. Untuk menyebut dusta, setidaknya ada 5. Yang kelima hal itu kalau dikembangkan, ternyata menunjukkan pola munculnya kebohongan. Pertama, kadzib. Kebohongan yang muncul yaitu dalam bentuk informasi yang tidak sesuai dengan realita. Itu kadzib. Yang kedua, ifkun. Ifkun itu dusta, tetapi polanya membolak-balikkan fakta. Yang betul bisa salah, yang salah bisa betul. Itu namanya ifkun. Kalau zur itu menghiasi, memoles sesuatu yang dusta, yang bohong, yang salah, dipoles supaya tidak kelihatan bohong, tidak kelihatan dusta, diterima. Itu namanya zur. Penjual, Pak, ini barang bagus Pak, berkualitas, kualitas tinggi, jaminan mutu. Ini made in luar negeri. Rekayasa. Padahal buatan sendiri, rakitan sendiri. Itu namanya zur. Sama-sama dusta. Kemudian yang keempat apa? Iftira. Iftira itu betul-betul merekayasa sesuatu. Tidak ada asal-usulnya. Dan yang kelima, buhtan. Menuduh tanpa bukti, itu juga termasuk dusta. Pertanyaan, dusta manakah yang sering kita saksikan hari ini? Wa qur rabbighfir warhamhu anta khairur rahimin.